Acara silaturahmi yang digelar oleh Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 28 September, berujung ricuh. Acara yang dihadiri Din Syamsuddin diserang kelompok orang tak dikenal. Dalam video yang beredar, sekelompok orang bertindak anarkis menyobek backdrop, spanduk dan berteriak mengancam para peserta yang baru hadir. Adapun acara tersebut dirancang untuk dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh dan aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Selain Din Syamsuddin, kegiatan itu mengundang beberapa narasumber, antara lain Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadilah, Sunarko, selain Tata Kesantra, dan Ida N. Kusdianti, Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air. Sejak pagi sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Tidak terlalu jelas pesan wage mereka sampaikan, kecuali mengeritik para narasumber yang diundang dan membela rejim Presiden Jokowi. Semua dengan tujuan melindungi yang namanya kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Kawan-kawan semangat? Oke, baik kawan-kawan, tetap semangat. Karena mungkin sudah ada keterwakilan merespon hal ini dengan baik, punya etikat baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Substansinya adalah bagaimana bicara soal tentang keselamatan bangsa itu, kawan-kawan. Sepakat? Kiranya kemudian pihak manajemen hotel agar merespon kita dengan sepakat. Acara akhirnya dimulai dan diubah menjadi konferensi pers. Para pembicara mengecam tindakan brutal kelompok massa dan menyayangkan aparat keamanan tidak menjaga keamanan dan melindungi para tokoh atau warga masyarakat yang berkumpul di ruangan hotel. Din Syamsuddin, salah seorang pembicara, mengatakan bahwa peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi Wenge dilakukan rejim penguasa terakhir ini. Bagi saya ini adalah penjelmaan dari perilaku rejim yang memang cenderung berbuat kejahatan. Dan apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika masuk dan merusak, ini adalah anarkisme yang saya kira tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan dari perilaku rejim yang memang anarkis terhadap rakyatnya. Dan polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang, fungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan, ternyata diam saja. Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri, bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme. Ketua FTA Tata Kesantra yang sengaja datang dari New York mengatakan kejadian itu sangat memalukan, apalagi disaksikan lewat streaming YouTube oleh para diaspora Indonesia di 22 negara. 5 menit sebelum kejadian tadi, saya baru bertemu dengan pihak kepolisian yang menjamin bahwa tidak akan ada demonstrasi orang-orang demo dari luar yang masuk. Ya kita bilang oke, terima kasih Pak. Dan 5 menit kemudian saya baru masuk di sini, mereka semuanya masuk. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya memalukan sekali, sangat memalukan, sangat memalukan. Karena apa? Ini akan muncul di diaspora, yakinlah ini akan muncul. Forum Tanah Air alhamdulillah ada di 5 benua. Kita ada di 21 negara lebih. Insya Allah berita ini akan menyebar ke berbagai negara. Dan ini memalukan.
Memalukan sekali. Apa yang kita bisa tawarkan, memperlihatkan kepada dunia luar? Iya kan? Ada orang-orang diaspora yang sudah lama tinggal di luar negeri, yang punya concern bagaimana negara ini bisa berjalan lebih baik, kok dihadapkannya seperti ini? Ini kan yang menjadi hal yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Lebih lanjut, Tata Cassandra merasa prihatin dengan kondisi Indonesia karena tindakan premanisme yang terjadi di forum diskusi mencerminkan kondisi demokrasi yang buruk. Dibuat seperti itu kan sangat terrorize gitu. Merasa terteror kan? Ya. Nah, itu dari segi apa yang bisa ditangkap layar. Tapi di balik itu adalah berkirim pesan kepada orang di luar atau kepada siapapun yang melihat itu bahwa Indonesia ini masih belum bergerak daripada situasi mau menjadi negara maju itu jauh gitu. Yang adalah membuktikan bahwa Indonesia itu masih menjadi negara kekuasaan. Ia melihat bahwa kekacauan dan intimidasi yang dialami peserta acara menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan ide-ide. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat masih menghadapi tantangan besar dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, menjaga ketertiban, serta menciptakan ruang dialog yang aman dan konstruktif. Kekhawatiran ini mendorong Tata Cassandra untuk berharap agar diaspora Indonesia lebih aktif dalam memperjuangkan demokrasi dan kemajuan bangsa. Tapi selain perasaan saya yang miris dan prihatin, Mas Ersu, di satu sisi, saya melihat bahwa ini salah satu cara atau membuktikan ya, kalau kita bicara tentang visi misi FTA, di sini adalah satu momentum buat kita mengatakan bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini, inilah salah satu contoh gitu loh, bahwa kita ingin demokrasi di Indonesia itu betul-betul suatu demokrasi di mana rakyat itu bisa berpendapat apa saja, kita bisa bertengkar pikiran kita tentang hal-hal apa saja demi kemajuan daripada bangsa kita, kemajuan kita bersama. Tapi yang ditunjukkan kemarin adalah sebaliknya begitu loh. Jadi di satu sisi saya miris dan prihatin, tapi di sisi lain itu membuktikan kita punya tesis ya, argumentasi dari FTA bahwa beginilah keadaan demokrasi di Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita mencoba untuk membuat masyarakat itu lebih melek politik, bahwa politik itu harus demokrasi itu harus dilaksanakan dengan keterbukaan, dengan cara kita berpikir bersama, perbedaan yang ada dengan kita itu sama-sama disatukan, dilebur, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa membawa bangsa ini lebih cepat menjadi bagian dari negara-negara yang betul-betul cukup disegani, baik dari segi ekonomi, dari segi politiknya, karena demokrasinya bagus, sehingga investor tentunya tidak akan berpikir dua kali. Kecaman terhadap perbuatan aksi premanisme datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari Setara Institute. Setara Institute mengecam keras terjadinya pembubaran secara paksa diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan tersebut. Dalam pernyataan persnya, Setara Institute menyatakan mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa oleh aksi premanisme. Pembubaran diskusi merupakan teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Setara Institute juga mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme dimaksud. Pernyataan sikap atas terjadinya aksi premanisme ini juga datang dari tokoh nasional Anies Baswedan. Anies Baswedan dalam cuitannya di akun X, Minggu 29 September, mendorong Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut otak pelaku penyerangan acara diskusi di Kemang dan juga pengadangan massa tak dikenal saat aksi Global Climate Strike. Kita dukung penuh Pak Kapolri beserta jajarannya agar bisa segera mengusut tuntas semua peristiwa ini. Tidak hanya terhadap para pelaku di lapangan, tapi juga otak di baliknya, kata Anies di akun X. Anies mengatakan, kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai salah satu prinsip demokrasi yang telah dilindungi oleh konstitusi haruslah dihormati.
Ia mengecam aksi premanisme terjadi terhadap dua agenda yang terjadi dalam 2 hari beruntun. Rakyat tentu memantau akankah hukum di negeri ini lunglai terhadap pembungkaman kebebasan berbicara, ujar Anies.